Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah tengah minggu kita di hari ini. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita arahkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudusnya berkenan boleh hadir, membela dan melawat dalam ibadah kita di malam hari ini. Yesus adalah Bapa yang sangat baik, kasih setianya tidak pernah terbatas dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita memuji namanya, kita agungkan namanya, kita sembah dia dengan pujian yang mengatakan, Yesus kau sungguh baik.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur memiliki Bapa yang sungguh sangat baik, yang kasih setianya tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, dengan apakah Tuhan kami membalas setiap kebaikan-Mu? Dengan apakah kami membalas setiap kasih setia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami? Selain kami memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Di malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tempat di mana kami boleh melakukan ibadah malam hari ini. Kami rindu Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu boleh membela ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sehingga kami tetap boleh merasakan sukacita boleh memenuhi di dalam tempat di mana kami boleh beribadah pas hari ini. Kami buka ibadah kami malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Kasih setianya tidak pernah terbatas dalam segenap kehidupan kita. Biarlah kita tidak pernah henti dan tidak pernah lelah untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah berhenti dan lelah memberikan kebaikannya, menyatakan kuasanya dalam segenap kehidupan kita. Kita mengangkat pujian kita yang mengatakan jangan lelah. Saudara-saudara sudah siap untuk dibangun di atas dasarnya iman Tuhan? Kalau kita sudah siap sama-sama dibangun di atas dasarnya Tuhan, maka kita akan boleh menjadi saksinya Tuhan, mencari jiwa
dimanapun kita boleh berada. Kita mempunyai dengan pujian yang mengatakan pekerja Kristus yang mulia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau arahkan pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Agar firman yang boleh kita terima di malam hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menambahkan iman kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kita lagu pujian kita yang mengatakan, sampai akhir hidupku.
peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku
menjadi pengakuan kami kepadamu ya Bapa. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia mengikuti Engkau selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, di pertengahan ibadah kami ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka perjalanan kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, hati kami, seluruh kehidupan kami boleh dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menyucikan seluruh kehidupan kami, agar firman-Mu boleh bersemayam dalam hati dan jiwa kami. Kami rindukan juga ya Tuhan, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami juga mohon padamu ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan melayani dalam pemberitaan firman, sehingga setiap firman yang keluar dari perkataannya, biarlah itu berasal daripada Engkau saja. Kami siap untuk melakukan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh yang di hari ini mengambil tema seruan untuk berbuah. Sesuai dengan pesan Roh Kudus kepada jemaat kita, Tuhan Yesus menghendaki agar kita berbuah, yaitu menghasilkan buah-buah yang baik sesuai dengan pertobatan kita. Jadi setiap orang yang bertobat harus berbuah. Setiap orang yang bertobat wajib untuk berbuah. Dengan perkataan lain, kalau kita sudah bertobat, kita memiliki satu kewajiban kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara-saudaraku, benarkah berbuah itu merupakan satu kewajiban? Mari kita periksa kembali ayat-ayatnya yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 7-10. Matius 3 ayat 7-10. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak berbuah menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Amin. Saudaraku, terlebih dahulu marilah kita menyegarkan kembali ingatan kita, apa itu berbuah. Kita tahu bahwa yang berbuah itu adalah tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Maka, saudara-saudaraku, kalau kita mengerti proses berbuah dari tumbuh-tumbuhan, kita pun akan dapat mengerti ajaran Injil tentang berbuah. Seperti yang pernah disampaikan di dalam firman Sabat di bulan yang lalu, kuncinya ialah satu hukum alam yang bukan saja dikenal tetapi terkenal di kalangan umat Kristen. Hukum itu adalah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai sesungguhnya adalah bagian terpenting dari proses berbuah. Nah, mengapa hukum tabur tuai itu terkenal, saudara-saudaraku? Karena hukum tabur tuai itu adalah untuk melipat gandakan hasil. Hukum tabur tuai fungsinya adalah untuk memberi hasil yang lebih banyak. Contoh, apabila kita menabur benih lebih banyak, saudara-saudaraku, maka nanti kita akan menuai buah yang lebih banyak juga. Demikian juga apabila kita berbicara di dalam bisnis, saudara-saudaraku, kalau kita mau untung yang lebih besar, kita harus berani menanam modal yang lebih besar juga. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, semua orang mau mendapatkan hasil yang lebih banyak, mendapatkan untung yang lebih banyak. Namun sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus juga mau mendapatkan buah yang lebih banyak atau hasil yang lebih banyak? Apakah itu? Pertobatan. Seperti firman yang kita baca tadi,
Saudara-saudaraku, mengapa Tuhan Yesus mau pertobatan yang lebih banyak? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menaburkan yang terbanyak, yaitu nyawanya sendiri. Maka wajarlah apabila Tuhan Yesus menghendaki buah-buah pertobatan yang lebih banyak. Nah, saudara-saudaraku, kehendak Tuhan Yesus itu sesungguhnya terlukis di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Terutama ketika Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Saduki dan orang Farisi yang datang kepadanya untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis berseru dengan keras, menegur dengan keras kepada mereka, seperti tertulis di dalam ayat 7. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Mengapa Yohanes Pembaptis berkata-kata dengan perkataan yang pedas dan keras seperti itu, saudara-saudaraku? Karena orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka adalah pemimpin agama orang-orang Israel, bangsa Israel. Mereka disebut juga sebagai ahli Taurat. Namun di bawah kepemimpinan ahli-ahli Taurat itu, umat pilihan Israel tidak pernah menghasilkan buah yang baik. Bahkan di zaman raja-raja di masa yang lalu, raja-raja Israel bukan memimpin rakyatnya untuk beribadah dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Raja-raja Israel itu membuat bangsa Israel berbalik dari Tuhan dan menjadi penyembah berhala. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis melihat orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang kepadanya, Yohanes Pembaptis menegur mereka dengan keras. Selanjutnya di dalam ayat 8 dan 9, Yohanes Pembaptis berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Amin. Inilah peringatan keras dari Yohanes Pembaptis, saudara-saudaraku, kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel, saudara-saudaraku, adalah bangsa yang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan Mesir dan menerima tanah perjanjian. Sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham tentang keturunannya. Namun Yohanes Pembaptis mengingatkan, Yohanes Pembaptis menegur mereka dan berkata, mentang-mentang mereka keturunan Abraham, bukan berarti secara otomatis mereka dapat menikmati perjanjian Allah. Kalau mereka mau menikmati perjanjian Allah, mereka harus berbuah. Ayat 10 katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya saudara-saudaraku, kalau tidak berbuah, jangankan umat Israel bisa menikmati perjanjian Allah. Salah-salah, mereka bisa ditebang dan dibuang ke dalam api, yang artinya binasa dan dibuang ke dalam neraka. Saudara-saudaraku, sesungguhnya peringatan yang keras ini juga berlaku bagi kita selaku umat tebusan Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah membebaskan dan menebus kita dari perhambaan dosa. Maka seperti halnya umat pilihan Israel, janganlah kita merasa mentang-mentang sudah menjadi umat tebusan Kristus, kita secara otomatis dapat menikmati perjanjian baru. Dapat menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mau menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita di bumi seperti di surga, kita terlebih dahulu harus berbuah. Yaitu menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca ayat-ayat selanjutnya yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8-10. Saya bacakan Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang
yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Inilah pernyataan Roh Kudus kepada kita sekalian, yang isinya sama seperti teguran Yohanes Pembaptis kepada umat Israel. Jangan kita bangga dengan pertobatan kita, melainkan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan diterangkan di dalam ayat 10 yang mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah ciptaan Allah yang telah jatuh di dalam dosa, namun telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah menjadi benih yang telah ditaburkan, jatuh ke dalam tanah, dan mati. Supaya umatnya berbuah-buah di dalam dunia ini. Berbuah itu dikatakan di sini sebagai hidup di dalam kebaikan. Jadi ada perubahan, saudara-saudaraku. Dari sifat yang lama, yaitu sifat yang buruk, menjadi sifat yang baik. Di dalam Injil yang lain dikatakan mengalami pembaharuan budi. Namun saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa hal itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa demikian? Sebab Injil mengatakan zaman yang kita hidupi sekarang ini adalah seperti zaman Nuh. Jadi kita sekarang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak perilakunya. Seperti juga pada zaman Lot, setiap hari kita mendengar sendiri, melihat sendiri kelakuan atau perbuatan-perbuatan yang rusak dari orang-orang di sekeliling kita. Hal ini tentu saja membuat umat sulit untuk berbuah. Namun saudara-saudaraku, mari kita bersyukur. Sebab di dalam Injil ada jawaban bagaimana kita dapat berbuah dengan mudah. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. Lukas 6 ayat 37 sampai 40. Lukas 6 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan Yesus. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya, akan sama dengan gurunya. Amin. Saudara-saudaraku, untuk dapat berbuah dengan mudah, Injil mengajarkan kepada kita agar kita menabur di dalam kebenaran. Agar kita semua memiliki benih-benih kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tertulis di dalam ayat 37 dan 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikanlah bahwa di sini berlaku hukum tabur tuai. Setiap benih kebenaran yang kita tabur
akan berbuahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak menghakimi, maka kita pun tidak akan dihakimi. Kita tidak akan mengalami penghakiman, saudara-saudaraku. Apabila kita tidak menghukum saudara kita atau sesama kita, kita pun tidak akan dihukum. Kita tidak akan mengalami penghukuman, saudara-saudaraku. Dan apabila kita suka mengampuni sesama kita, maka kita pun akan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita suka memberi, Tuhan Yesus pun akan memberi berkat kepada kita. Jadi untuk dapat berbuah dengan mudah, saudara-saudaraku, di sini ada 4 benih kebenaran yang harus kita miliki untuk kita tabur di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang pertama, milikilah sifat yang tidak suka menghakimi orang lain. Kebenaran yang kedua, milikilah sifat yang tidak suka menghukum orang lain. Kebenaran yang ketiga, milikilah sifat yang selalu mengampuni kesalahan orang. Dan benih kebenaran yang keempat adalah milikilah sifat yang suka memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dengan menabur keempat benih kebenaran itu, kita pasti akan berbuah-buah. Serta menikmati perjanjian baru, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita di bumi seperti di surga. Nah, bagaimana caranya kita dapat memiliki keempat sifat kebenaran itu, keempat benih kebenaran itu? Hanya ada satu cara, yaitu bertekun menjadi murid Tuhan Yesus. Bertekun menjadi murid perjanjian baru. Seperti tertulis dalam ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kita bertekun untuk dapat menjadi sama serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam Injil sepenuh di dalam bagian penutup ada satu ilustrasi yang indah tentang berbuah, yaitu kisah nyata kehidupan seorang wanita Vietnam yang bernama Kim Phuc Van Thi yang pernah viral di Facebook. Di masa kecilnya di tahun 1972, dia adalah anak atau gadis kecil korban perang Vietnam. Menonton videonya, saudara-saudaraku, saya teringat kembali akan sebuah gambar yang pernah viral di zaman itu, di tahun itu, di seluruh dunia. Walaupun pada saat itu belum ada medsos, tetapi foto itu viral di seluruh dunia tentang anak-anak yang berlari menghindari peperangan. Namun ada satu yang berbeda dari anak-anak itu, yaitu seorang gadis yang berlari dengan telanjang. Karena dia tersambar bom napalm, bom api yang biasa dipakai tentara Amerika Serikat di dalam perang Vietnam. Akibatnya, saudara-saudaraku, gadis itu bertumbuh sebagai gadis yang memiliki kulit yang cacat, juga memiliki kebencian dan kekecewaan di dalam hidupnya. Bukan itu saja, saudara-saudaraku, luka bakar yang ada di tubuhnya itu menimbulkan penderitaan sebab luka bakar itu menutupi pori-pori sehingga ia tumbuh menjadi gadis yang tidak dapat berkeringat. Tidak dapat berkeringat itu mengakibatkan, saudara-saudaraku, sakit kepala dan gampang lelah setiap hari. Sehingga menjelang dia dewasa umur 18 atau 19 tahun, dia berniat untuk membunuh diri, untuk lepas dari segala penderitaan itu. Namun di tahun itu juga, Tuhan Yesus datang melawat dia. Satu hari dia menemukan sebuah buku di perpustakaan kota Saigon. Buku itu adalah kitab Perjanjian Baru. Satu kitab yang merubah hidupnya. Sehingga di perayaan Natal tahun 1982, dia pun bertobat. Dan pertobatannya itu, pertobatan di dalam Yesus, menumbuhkan iman percayanya. Sehingga ia diubahkan dari seorang gadis pembenci menjadi gadis yang mengasihi. Ia berdoa bagi seluruh musuh-musuh yang telah membuat dirinya menderita. Dia selalu berdoa bagi bangsa Amerika.
tentara Amerika, serta pilot-pilot yang menjatuhkan bom di Vietnam. Saudara-saudaraku, lewat perubahan itu, dia pun berbuah. Dia bisa berumah tangga dan memiliki keluarga yang bahagia, serta dia memiliki satu pekerjaan yang mulia, yaitu menangani anak-anak korban perang seperti dirinya sendiri. Tuhan memberkati pekerjaannya dan pekerjaan itu semakin besar. Namun dia bersaksi, "Aku bekerja bukan karena tugas, sekarang aku bekerja karena kasih." Dalam kesaksiannya juga dia mengatakan, "Pengampunan telah memerdekakan hatiku." Bagaimana dengan kita sekalian, saudara-saudaraku? Sudahkah kita merasakan adanya perubahan di dalam hidup kita? Sudahkah kita merasakan adanya pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku? Dan sudahkah kita, saudara-saudaraku, benar-benar merasakan mujizat Tuhan Yesus Kristus berlaku di dalam kehidupan kita? Caranya cuma satu. Bertekun menjadi murid Tuhan Yesus. Bertekun menjadi murid perjanjian baru. Sebagaimana Tuhan Yesus telah berfirman di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama mengangkat pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji-muji nama-Mu. Kami Tuhan meninggikan, serta Bapa di dalam surga mengagungkan kebaikan serta kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk lawatan pimpinan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Maka biarlah ya Bapa hadirat-Mu kiranya memenuhi setiap rumah yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Dan memancarlah kiranya kemuliaan-Mu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Menjamah seluruh Tuhan tetangga-tetangga kami, orang-orang di sekitar kami. Agar mereka pun Tuhan Yesus mau datang kepadamu untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama dengan kami, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, yaitu firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kepada kami sekalian, agar kami berbuah. Kami semua yang telah Engkau tebus, agar kami Bapa bergiat mengalami pertumbuhan iman
mengalami perubahan di dalam kehidupan kami, serta berbuah-buah untuk kemuliaan-Mu. Berbuah-buah yang baik seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, bukan oleh Tuhan kekuatan kami, tetapi biarlah oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang senantiasa mengajar, membimbing, memimpin, memampukan kami untuk mengalami pertumbuhan dan berbuah-buah di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah sidang jemaat-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa. Lawatlah seluruh umat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya. Engkaulah Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam naungan kasih karunia-Mu. Namun Bapa, kami menyadari segala kelemahan kami, kemanusiaan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk menerima rahmat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha dan berdagang. Terutama Tuhan, saudara-saudara kami yang berkekurangan, para janda-janda miskin, anak yatim, dan yatim piatu di tengah-tengah kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Nyatalah kedaulatan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah pembelaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Demikian Bapa di dalam surga, pulihkanlah gereja-Mu ini. Pulihkanlah setiap jam-jam ibadah kami. Engkau kiranya yang hadir di tengah-tengah Tuhan peribadatan kami. Agar Bapa di dalam surga kami boleh mengalami pemulihan dan pembaharuan senantiasa di dalam Engkau. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Teristimewa hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kehidupan mereka senantiasa diterangi dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala kami. Biarlah di masa tuanya Tuhan, ia boleh mendapatkan jamahan yang daripada-Mu. Semakin sehat, semakin kuat. Boleh berbahagia di dalam hidupnya di masa tuanya. Berbahagia di dalam gendongan-Mu. Menikmati kasih sayang-Mu, bahkan urapan-Mu. Sehingga Ibu Gembala tetap bergiat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang bergumul Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau yang memberikan pekerjaan yang sesuai kepada mereka. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, biarlah Engkau memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar di dalam pergumulan mereka. Mereka Bapa yang sudah waktunya untuk berumah tangga, Engkau memberikan jodoh yang sepadan kepada mereka Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, umat-Mu yang sudah berpasang-pasangan itu untuk menuju kepada pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung doa kami Bapa, kami mendoakan untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati bangsa negara ini, melindungi ya Tuhan, memagari Tuhan dari serangan bangsa-bangsa lain yang mendengki kepada mereka. Terutama anugerah keselamatan Kau berikan kepada bangsa pilihan-Mu. Engkau yang memberkati umat pilihan-Mu yang memberitakan Injil itu. Kau mengurapi mereka, menambah-nambahkan jumlah dan bilangan mereka, mengutus mereka ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel untuk memberitakan kebenaran Injil, disertai, diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga bertambah-tambahlah kiranya jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu, juga pemimpin-pemimpin di sana yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah jumlahnya sudah lebih banyak daripada saat yang lalu kami berdoa kepada-Mu. Memberkati kota Yerusalem, biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kota Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Demikianlah dengan bangsa negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, mohon belas kasihan-Mu, agar bangsa kami diluputkan dari berbagai bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Ampunilah dosa bangsa kami. Biarlah bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Kau yang memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia. Kau menambahkan penginjil-penginjil-Mu yang Kau urapi dan mengutus mereka ke seluruh penjuru pelosok Indonesia untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu, diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Pimpinlah para pertobat baru, pimpinlah para murtadin di dalam kebenaran Injil-Mu. Demikian kami serahkan ya Bapa pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Pak Presiden sampai ketua-tua rukun tetangga.
Terangi hati dan pikiran mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri mereka kesanggupan, kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih. Pemerintahan yang berkerukunan agar bangsa ini diberkati. Tambahkan pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah pemerintahan kami seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syafaat kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Mohon ya Bapa, apabila nanti kami terlelap di dalam istirahat malam kami, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, dan biarlah besok hari kami boleh dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu menjadi umat yang berkemenangan. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.